Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai spasial mitigasi kebijakan adaptasi dan kebijakan sosialisasi oleh Cika Limdrawati dengan NIM 19136010 kelas Jumat jam 8.50 sampai 10.40. Tujuannya untuk ujian akhir semester. Contoh studi kasus saat kegiatan magang yaitu peta dan perencanaan usulan jalur evakuasi dan shelter tsunami di Nagari Persiapan Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, dan Nagari Persiapan Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisi, Kabupaten Pasaman Barat. Apa itu permodelan spasial? Permodelan spasial atau pemetaan merupakan suatu kegiatan yang paling utama dalam melakukan mitigasi bencana. Penyusunan peta bencana dilakukan melalui analisis yang holistik dengan menggunakan SIG. Pengembangan SIG yang terkait dengan kawasan bencana merupakan suatu rancangan dari penerapan sebuah SIG dan 3 kegiatan utama yaitu 1. Input data hidrometeorologi seperti musim hujan, musim kemarau, curah hujan bulanan dan tahunan, serta data geologi. Data kemiringan lereng dan daerah-daerah yang potensial terhadap bencana. 2. Pemrosesan data dengan melakukan perhitungan dan penggabungan data. 3. Informasi data sebagai output yang berupa peta-peta yang berhubungan dengan sebaran kawasan yang rawan bencana. Di sini terdapat diagram informasi data, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua di sini citra SAS planet wilayah Nagari Sikilang dan Maligi, analisis jalur evakuasi dan lokasi shelter, peta zonasi tsunami wilayah Pasaman Barat, dan dilakukan digitasi dari analisis jalur evakuasi dan lokasi shelter dan digitasi maka terjadilah overlay. Setelah overlay maka dilakukan survei lapangan. Setelah survei lapangan, revisi peta yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dan selanjutnya, peta rencana usulan shelter dan jalur evakuasi tsunami Nagari Persiapan Sikilang dan Maligi. Uh, Masuk ke tahap pengumpulan data berupa data citra dari aplikasi SAS Planet tahun 2021. Pada kegiatan ini dilakukan kegiatan berupa pengumpulan data citra yang berguna untuk dijadikan bahwa awal pembuatan peta dan digunakan untuk melihat kondisi awal lokasi shelter melalui data citra satelit berdasarkan data dari citra SAS Planet. Ini pemagang dapat setidaknya melihat kondisi wilayah kajian untuk penentuan awal lokasi shelter. Dan berikut langkah-langkahnya yaitu 1. Bukalah perangkat lunak SAS Planet pada komputer atau PC. Yang kedua, carilah lokasi yang akan di-download pada aplikasi SAS Planet. Kemudian klik rectangular selection untuk mengunci lokasi yang akan di-download citranya. 3. Setelah lokasi ditemukan dan sudah ditentukan batasan area yang akan di-download, langkah berikutnya adalah proses download citra dengan cara klik rectangular, lanjut dengan less selection, kemudian pilih stitch, dan lanjutkan output format ECW, dan atur zoom menjadi 20x kali, dan projection geografik, dan pilih lokasi penyimpanan. Di sini terdapat overlay data citra SHP zonasi tsunami. Overlay data citra yang sudah dianalisis dengan SHP zonasi tsunami.
Proses overlay ini bertujuan untuk menentukan panjang jalur evakuasi yang dibutuhkan untuk keluar dari zona merah tsunami dan menentukan lokasi yang paling sesuai untuk dijadikan lokasi bangunan shelter. Dalam hal ini, seluruh wilayah Sikiling masuk dalam zona merah dan panjang jalur evakuasi menuju zona hijau sekitar 6 km, sehingga dibutuhkan adanya shelter di Nagari Sikilang. Di sini terdapat eh, overlay data citra dari SHP zonasi. Selanjutnya, digitasi peta zonasi tsunami wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mengetahui area mana saja yang berkemungkinan dilanda tsunami, maka dibutuhkan SHP zonasi, relawan tsunami wilayah Pasaman Barat. Dikarenakan pihak BPBD tidak memiliki file dalam format SHP. Oleh sebab itu, pemagang memutuskan untuk mendigitasi peta yang sudah diberikan oleh pihak instansi menggunakan software ArcGIS 10.3. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Langkah pertama yaitu dengan membuka software ArcGIS 10.3, input peta zonasi tsunami, lakukan georeferencing. Selanjutnya buat SHP baru, lakukan start editing, lanjut dengan new polygon, dan isi atribut table sesuai dengan warna dan legenda yang ada di peta. Ini merupakan bentuk hasil dari digitasi peta zonasi tsunami wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Uh, yang selanjutnya yaitu survei lapangan. Survei lapangan ini dilakukan untuk memperjelas lokasi yang sudah ditentukan dengan pengamatan citra. Selain itu juga digunakan untuk melihat kondisi jalan yang akan digunakan untuk dijadikan jalur evakuasi. Berikut adalah dokumentasi yang diambil pada survei lapangan tersebut. Pada Nagari Persiapan Sikilang, secara astronomis, Nagari Persiapan Sikilang terletak 0 derajat 6 menit 18 detik sampai dengan 99 derajat 32 menit 19 detik sampai 0 derajat 6 menit 3 detik sampai 99 derajat 32 menit 53 detik yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sungai Aur dengan jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 55 km dengan waktu tempuh berkisar antara 2 sampai 3 jam yang melewati jalan PT GMP dan PT Agrowitama. Jalan menuju dari ibu kota provinsi menuju Sikilang melalui Jalan Raya Tiku dengan jarak tempuh 207 km dengan estimasi waktu 5 jam 2 menit. Kondisi mitigasi bencana Nagari Persiapan Sikilang. Di sini terdapat gambar kondisi tower EWS Nagari Sikilang. Kondisi tower sirine di Nagari Sikilang sudah berkarat dan alat sudah tidak ada di dalam box, serta kondisi tali baja penyangga tower sudah banyak yang diputus oleh warga, sehingga cukup membahayakan masyarakat sekitar jika roboh. Distribusi ke ruangan atau spatial distribution. Tentang kawasan rawan bencana secara teknis, sektoral adalah ukuran yang menentukan bahwa
pemanfaatan ruang dalam kawasan bencana dapat diamati secara jelas, sehingga akan memberi sinergi yang sangat besar terhadap pemerintah dalam mengusahakan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana shelter 1 Sikilang. Usulan dan rekomendasi rencana usulan pertama tempat evakuasi tsunami di Nagari Persiapan Sikilang berupa upgrading bangunan yang ada. MTS Darul Hikmah Sikilang dan SD Negeri 03 Sungai Aur dengan elevasi di SDN 03 Sungai Aur berada pada kisaran 3-4 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada MTS Darul Hikmah Sikilang memiliki elevasi 4 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan gambaran dari rencana shelter 1 Sikilang yang sudah dilakukan pada ARJIS, maka terdapatlah jaraknya yaitu 303,85 meter. Ini menjadi rencana shelter 1 Sikilang. Yang kedua, rencana shelter 2 Sikilang. Jarak antara MTS Darul Hikmah Sikilang dengan garis pantai yaitu sekitar 291,44 meter dan jarak ke perkampungan penduduk yaitu 645,18 meter. Jarak antara SD Negeri 03 Sungai Aur dengan garis pantai yaitu 385 meter dan jarak ke perkampungan penduduk sekitar 310,61 meter. Ini merupakan gambar hasil dari jarak tempuh antara MTS Darul Hikmah Sikilang dengan perkampungan penduduk atau dengan garis pantai yaitu dengan 291,44 meter. Kesimpulan, dari hasil survei yang dilakukan dan melihat kondisi dari citra satelit, wilayah Nagari Persiapan Sikilang dan Nagari Persiapan Maligi terbilang sangat sulit untuk dibangun jalur evakuasi. Hal ini diakibatkan karena jauhnya jarak zona merah menuju zona hijau, di mana untuk wilayah Sikilang menempuh jarak 12 km menuju zona hijau. Sedangkan untuk wilayah Maligi menempuh jarak 11 km. Dengan panjangnya jalur evakuasi ini mengakibatkan sangat tidak memungkinkan untuk evakuasi horizontal sehingga dibutuhkan bangunannya shelter. Yang kedua, di Nagari Persiapan Sikilang sendiri dapat diusulkan 2 sekolah yang akan dijadikan shelter, yaitu MTS Darul Hikmah Sikilang dan SD Negeri 03 Sungai Aur. Walaupun masih berlantai 1, namun bangunan ini lebih memungkinkan untuk direnovasi sebagai shelter karena merupakan fasilitas publik. Sementara untuk Nagari Persiapan Maligi cukup sulit untuk dibangun shelter dikarenakan kondisi wilayahnya yang dikelilingi sungai dan kondisi tanah yang berpasir yang dapat menyebabkan likuifaksi. Selain itu, pembangunan jalur evakuasi juga harus membangun jembatan untuk membelah sungai sepanjang 150 meter sehingga mengakibatkan wilayah Maligi cukup sulit untuk dibangun shelter maupun jalur evakuasi.
Adapun kebijakan adaptasi dari tsunami, yaitu BNPB mengusulkan hutan pantai sebagai salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami masa depan. Hutan pantai dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral. Besar kesiapsiagaan masyarakat penting. Sosialisasi harus terus jalan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama. Juga ada latihan yang menyentuh sampai tingkat rukun warga di kawasan zona merah. Kira menilai ketangguhan masyarakat merupakan kunci utama mitigasi dari potensi tsunami. Kebijakan sosialisasi yaitu dengan mengadakan edukasi tentang mitigasi bencana alam, mulai dari apa saja yang harus dilakukan sebelum, ketika, dan sudah terjadinya bencana yang diadakan oleh kelompok atau bidang kebencanaan seperti BMKG, BNPB, dan BPBD, dan kebijakan lainnya, yaitu merupakan pembentukan kelompok masyarakat tanggap bencana yang bertujuan untuk memantau dan melaksanakan kegiatan terkait dengan kebencanaan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam suatu daerah tersebut dengan fasilitas pihak eksternal dan dikelola oleh pihak komunitas. Secara umum, kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam keadaan tiga utama. A. Kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan mitigasi. Kedua, kesiapsiagaan serta peringatan dini. Ketiga, kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan search and rescue dan bantuan darurat dan pengungsian. Ketiga, kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menurut Hermon 2012, secara umum, tindakan-tindakan mitigasi bencana sebagai berikut, yaitu pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, dan larangan memasuki daerah rawan bencana. Dua, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Tiga, pengkajian analisis risiko bencana. Empat, perkuat unit-unit sosial dalam masyarakat. Lima, mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan dan perumusan arahan kebijakan mitigasi bencana merupakan sesuatu yang paling utama dalam menyusun pola-pola mitigasi bencana berbasis geografi yang holistik dan sistematis, sehingga memberikan informasi tentang mitigasi bencana yang lengkap dan praktis pada pemerintah dan masyarakat. Tsunami. Bencana alam tsunami bisa menimbulkan korban lebih banyak dibanding gempa. Hal ini karena tsunami terjadi setelah adanya gempa besar, sehingga korban dan kerugian harta benda dapat berlipat ganda. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana tsunami yaitu A. Perlindungan garis pantai seperti penetapan peraturan tentang pembangunan wilayah pantai. B. Membangun tembok-tembok penahan dan pemecah air laut. C. Sistem peringatan dini perlu dibangun untuk mendeteksi, menentukan lokasi dan besaran potensi tsunami yang muncul akibat gempa bumi dan getaran-getaran lainnya.
struktur pantai, penataan wilayah, dan sistem yang terpadu. Cukup sampai di sini presentasi dari hasil pemaparan spasial mitigasi kebijakan adaptasi dan kebijakan sosialisasi pada studi kasus saat saya magang, yaitu peta dan perencanaan usulan jalur evakuasi dan shelter tsunami di Nagari Persiapan Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, dan Nagari Persiapan Maligi, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisi, Kabupaten Pasaman Barat. Eh, Sekian dari presentasi saya. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.